Cina belum pernah berperang secara terbuka di era modern. Tidak ada deklarasi perang, tidak ada tank yang menyerangi perbatasan. Tapi investasi senyap Cina di bidang militer selama bertahun-tahun mulai memperlihatkan wujud aslinya. Dan hasilnya membuat Amerika Serikat berada dalam posisi yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Ketika Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan ke Iran pada awal tahun ini, yang terjadi bukan sekadar pertempuran antara dua negara. Di atas langit Teluk Arab, satelit-satelit komersial Cina ikut merekam, melacak, dan menganalisis aset militer vital milik Amerika Serikat. Satelit Cina membuka celah bagi Iran dan berakhir membuat Amerika Serikat babak belur. Di kedalaman laut, ceritanya tidak kalah mengkhawatirkan bagi Amerika Serikat. Cina diketahui tengah memetakan kekuatan kapal selam bertenaga nuklir untuk mengantisipasi perang. Dalam perang di Timur Tengah, ada variabel yang kerap luput dari perhatian. Karena di atas langit medan pertempuran itu, ada sepasang mata lain yang ikut mengawasi dan mata itu milik Cina. The Wall Street Journal mengungkap bahwa sejak serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran dimulai pada akhir Februari lalu, citra satelit dari perusahaan Cina mulai menyebar luas. Citra udara itu bukan foto biasa, tapi lebih seperti peta panduan perang yang bisa menguntungkan Iran karena aset vital militer Amerika Serikat bisa tertangkap jelas. Dan di tengah semua itu, ada satu nama yang paling membuat Pentagon gelisah, yakni Mizar Vision. Perusahaan rintisan berbasis di Hangzhou ini bukan perusahaan pertahanan, melainkan perusahaan kecerdasan buatan. Tapi yang dilakukan Mizar Vision jauh dari sederhana. Mizar Vision telah mempublikasikan secara terbuka analisis pergerakan aset militer Amerika Serikat. Mulai dari kapal induk USS Gerald Ford, Abraham Lincoln, hingga pesawat pembom B-52. Semua itu bukan berasal dari operasi intelijen gelap, melainkan dari analisis AI atas data satelit yang diunggah secara terbuka di media sosial. Tapi Mizar Vision tak pernah mengungkap sumber datanya secara resmi. Amerika Serikat menduga Cina bekerja sama dengan Airbus, perusahaan dirgantara Eropa. Tapi Airbus membantahnya. Yang jelas, Cina memiliki amunisi yang tidak sedikit di orbit sana. Cina diketahui memiliki lebih dari 640 satelit penginderaan jauh komersial. Lebih dari 120 diantaranya diluncurkan hanya dalam setahun terakhir. Ada dua nama besar yang menopang kekuatan ini. Pertama, Changquang Satellite Technology yang mengoperasikan Chilin-1 dengan lebih dari 150 satelit. Changquang menargetkan bisa memiliki 300 satelit yang bisa menghasilkan citra lokasi di seluruh dunia dalam waktu 10 menit. Dan kedua, Chuhal Aerospace Microchip Science and Technology yang sedang membangun konstelasi dengan kemampuan memotret lokasi manapun di dunia dalam waktu 3 jam atau kurang. Jika di langit Cina mengandalkan mata-mata berupa satelit, maka di kedalaman laut Cina membangun sesuatu yang lebih senyap dan mengancam. Diam-diam tanpa banyak sorotan, Cina sedang membangun salah satu proyek ambisius armada kapal selam bertenaga nuklir. International Institute for Strategic Studies atau IISS melaporkan, selama tahun 2021 sampai 2025, Cina meluncurkan 10 kapal selam bertenaga nuklir. Semua kapal selam itu berat totalnya 79.000 ton. Di periode yang sama, Amerika Serikat hanya meluncurkan 7 kapal selam dengan total berat sampai 55.000 ton. Tak hanya kapal selam, Cina juga membangun beragam jenis kapal yang memiliki peran strategis yang berbeda dan saling melengkapi. Yang pertama dan paling mengkhawatirkan bagi Pentagon adalah kapal selam rudal balistik bertenaga nuklir atau SSBN. Cina saat ini mengoperasikan kapal selam kelas Chin tipe 094 yang dipersenjatai rudal JL-3. Rudal ini mampu menjangkau sebagian wilayah daratan Amerika Serikat langsung dari perairan pangkalan Cina. Tapi Cina tidak berhenti di sana. Tipe 096 SSBN generasi berikutnya sedang dalam pengembangan dan menurut IISS diperkirakan mulai diproduksi sebelum akhir dekade ini dan beroperasi penuh pada akhir 2020-an atau awal 2030-an. Tentunya dengan kemampuan yang jauh melampaui pendahulunya. Yang kedua adalah kapal selam rudal berpemandu bertenaga nuklir atau SSGN kelas Xiang 3.
Kapal selam ini dipersenjatai sistem peluncuran vertikal 24 sel, dirancang untuk meluncurkan rudal jelajah dalam jumlah besar, baik untuk serangan darat presisi maupun serangan maritim terhadap kapal perang musuh. Dalam 5 tahun terakhir saja, Cina meluncurkan setidaknya 6 lambung SSGN baru. Ketiga adalah kapal selam serang bertenaga nuklir atau SSN, termasuk tipe 093B dan generasi berikutnya tipe 095. Berbeda dari SSBN yang bersembunyi untuk menunggu perintah serangan nuklir, SSN adalah pemburu. Tugasnya memburu kapal selam dan kapal permukaan musuh, mengumpulkan intelijen, bahkan mengawal armada tempur. Varian-varian terbaru Cina dirancang dengan sistem peredaman suara yang lebih baik, sonar yang lebih canggih, dan modifikasi untuk mengurangi hambatan. Namun yang membuat strategi bawah laut Cina benar-benar berbeda bukan hanya soal jumlah kapal selam. Cina sedang membangun sesuatu yang jauh lebih kompleks, yakni sebuah arsitektur peperangan bawah laut berlapis. Para analis menyebutnya sebagai tembok besar bawah laut. Jaringan ini dikenal sebagai Blue Ocean Information Network atau jaringan informasi Samudera Biru. Ia terdiri dari 5 lapisan yang saling terintegrasi. Lapisan teratas adalah konstelasi satelit Ocean Star Cluster yang menggunakan teknologi altimetri radar dan sistem LIDAR untuk memetakan kondisi laut secara 3 dimensi dari luar angkasa. Di bawahnya, pelampung pintar dan kapal permukaan tanpa awak berfungsi sebagai relay. Lebih dalam lagi, kendaraan bawah air otonom bergerak di kedalaman. Dan di dasar laut, observatorium berkabel merekam segala sesuatu yang melintas. Semua data dan semua lapisan ini diintegrasikan oleh sistem yang disebut Deep Blue Brain. Jaringan ini saat ini terkonsentrasi di bagian utara Laut Cina Selatan, membentang dari Pulau Hainan hingga Kepulauan Paracel. Tapi rencana resminya mencakup ekspansi ke seluruh Laut Cina Selatan, Laut Cina Timur, bahkan hingga perairan kutub. Tujuannya satu, yakni melindungi kapal selam nuklir Cina, khususnya SSBN dari deteksi dan pelacakan oleh kapal selam Amerika Serikat. Lantas, kenapa hal ini jadi masalah serius bagi Amerika Serikat? Padahal, Amerika Serikat kan kekuatan maritim nomor 1 di dunia. Di saat Cina sedang maju-majunya, kondisi Amerika Serikat justru berjalan ke arah sebaliknya. Angkatan Laut Amerika Serikat jauh tertinggal dari target pembangunan kapal selamnya. Galangan kapal Amerika Serikat hanya mampu mengirimkan sekitar 1,1 hingga 1,2 kapal selam serang per tahun sejak 2022. Galangan kapal Amerika Serikat hanya mampu mengirimkan sekitar 1,1 hingga 1,2 kapal selam serang per tahun sejak 2022, jauh di bawah target 2 unit per tahun. Bahkan, kapal selam rudal balistik kelas Columbia yang baru sudah tertunda setidaknya 1 tahun dari jadwal. Proyeksinya pun suram. Jumlah kapal selam serang Amerika Serikat diperkirakan akan mencapai titik terendah yakni hanya 47 unit pada 2030. Sekarang kita tahu Cina punya taji di langit dan laut, satelit di udara, dan kapal selam di laut. Tapi pertanyaannya, apakah semua kekuatan itu benar-benar akan digunakan dalam perang? Jawabannya sudah dicoba berkali-kali. Bukan di medan perang sungguhan, tapi dalam simulasi. Dan hasilnya selalu sama. Jawaban yang membuat para jenderal Amerika Serikat tidak bisa tidur nyenyak. CSIS pernah menjalankan tidak kurang dari 26 skenario simulasi perang antara Amerika Serikat dan Cina, khususnya dalam konteks konflik atas Taiwan. Hasilnya konsisten. Dalam setiap skenario, Amerika Serikat kehilangan ribuan tentara, ratusan pesawat, kapal selam, dan puluhan kapal termasuk kapal induk. Dalam skenario terburuk, upaya Amerika Serikat menerobos Laut Cina Selatan menelan korban sebanyak 21.000 jiwa, 45 kapal, 1 kapal induk, 2 kapal selam, dan sekitar 1.000 pesawat terbang. Dan yang paling mengkhawatirkan, kapal induk kembagaan Amerika Serikat, USS Gerald R. Ford, senilai $13 miliar berulang kali dihancurkan dalam skenario-skenario ini. Semua itu bertumpu pada strategi pertahanan Amerika Serikat sendiri. Selama bertahun-tahun, Amerika Serikat mengandalkan senjata paling canggih, paling mahal, dan paling kompleks. Tapi dalam perang modern, senjata keren itu bisa hilang muka. Laporan editorial The New York Times yang diterbitkan pada Desember 2025 membongkar kenyataan pahit ini. Cina justru mendefinisikan ulang cara berperang bukan dengan membangun senjata yang lebih mahal, tapi dengan senjata yang bahkan lebih murah, lebih banyak, dan lebih sulit dihentikan. Misalnya seperti drone kamikaze, rudal hipersonik, perangkat lunak, kabel bawah laut, dan senjata cyber.
Di saat Amerika Serikat masih mempertahankan armada kapal induk dan gugus tempurnya yang masif, Cina sudah menyiapkan ratusan rudal hipersonik yang dirancang spesifik untuk menghancurkan aset-aset besar itu sebelum mereka sempat mendekati Taiwan. Cina tidak perlu menembakkan satu rudal pun untuk membuat Amerika Serikat berada dalam posisi sulit. Satelitnya sudah memata-matai kapal induk Amerika Serikat di Teluk Arab, kapal selamnya sudah berpatroli di kedalaman Pasifik. Dan dalam setiap simulasi perang yang dijalankan, Amerika Serikat selalu berujung babak belur. Yang sedang terjadi saat ini bukan eskalasi mendadak. Ini adalah tekanan yang dibangun perlahan selama bertahun-tahun, lapis demi lapis, dari langit hingga dasar laut. Dan ketika semua lapisan itu akhirnya bekerja sama, dunia mungkin baru akan menyadari betapa jauh Cina sudah melangkah. Kira-kira apa langkah Amerika Serikat untuk menghadapi perkembangan Cina yang pesat ini? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com. Disampaikan Polda Metro Jaya mencatat total korban mencapai 107 orang dan terdiri dari 16 meninggal dunia dan 91 luka-luka. Dari jumlah korban luka, sebanyak 43 penumpang telah diperbolehkan pulang, sementara sisanya masih menjalani perawatan di rumah sakit. KAI menyatakan akan mendukung penuh proses investigasi yang dilakukan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Ya pemirsa, kecelakaan kereta api kembali terjadi dan memang lagi memakan korban jiwa. Tabrakan kereta api Argo Bromo Anggrek dengan KRL di Bekasi Timur menjadi salah satu insiden yang paling fatal dalam beberapa tahun terakhir. Pertanyaannya, apakah ini sekedar kecelakaan atau ada masalah yang lebih dalam dan selalu berulang? Kita akan membahas pemirsa dalam kecelakaan kereta berulang. Salah siapa? Kita akan bahas dulu secara mendetail dan melihat seperti apa informasi terakhir. Ini adalah looks atau pantauan secara gambar kecelakaan dari kereta di Bekasi, tepatnya Argo Bromo di tahun 2026. Ini pemirsa, tepatnya di tanggal 27 April 2026, pukul 20.52 waktu Indonesia Barat ketika masyarakat sedang lelah pulang dari kantor. Kereta api Argo Bromo Anggrek menabrak KRL komuter lain dan menyebabkan jalur tersibuk Bekasi Cibitung lumpuh total. Data mencatat 16 orang meninggal dunia, puluhan luka-luka, dan jika dibandingkan, ini menjadi salah satu insiden terburuk sejak tahun 2017. Bahkan dalam konteks satu kejadian, ini yang paling fatal sejak kecelakaan tahun 2006. Namun saya akan mengajak Anda pemirsa untuk merenungkan dan melihat sejumlah kecelakaan kereta terparah di Indonesia yang dapat saya rangkum, atau tepatnya ada 7 insiden kecelakaan. Kita akan menuju ke data selanjutnya. Ini merupakan 7 kecelakaan tragedi kereta api paling mematikan di Indonesia. Anda bisa melihat bersama-sama di sini pemirsa, 7 data ini jumlah korban tewas dari masing-masing insiden ini dan menambah daftar panjang tragedi kereta api di Indonesia. Yang pertama kita akan melihat di tahun 1944, Padang Panjang. Di sini pemirsa, kecelakaan paling mematikan dalam sejarah terjadi pada tahun 1944, sebanyak 200 orang tewas pemirsa atau meninggal dunia dan 250 lainnya luka-luka setelah kereta mengalami remblong dan keluar jalur di lintasan ekstrim. Kita juga akan mengulas di tahun 1987 tragedi Bintaro menjadi salah satu yang paling dikenang, sebanyak 156 orang tewas, 300 lainnya mengalami luka-luka akibat tabrakan 2 kereta dalam kecepatan tinggi di jalur padat. Dan yang ketiga, kita akan melihat kereta api Bumel di Depok pada tahun 1968 di mana kala itu kecelakaan ini menewaskan 116 orang, di mana tabrakan ini terjadi antara kereta api uap dan juga kereta diesel pemirsa yang terbilang modern sebetulnya. Dan kita akan melihat di keempat di tahun 2001 ini secara berkala perlahan kita melihat memasuki era tahun 2000-an kecelakaan di Brebes ini terjadi menewaskan 31 orang, 51 mengalami luka berat. Penyebabnya adalah pelanggaran sinyal, di mana kereta tetap melaju meski lampu menunjukkan berhenti pemirsa. Kita akan bergeser ke nomor 5, Ratu Jaya di tahun 1993 pemirsa, di mana alhasil ini kita melihat 20 orang tewas dan melukai 100 lainnya dipicu oleh miskomunikasi antara petugas di jalur tunggal. Lalu kita ke Kertajaya dan juga Sembrani di tahun 2006, 14 orang tewas pemirsa. Dan juga bisa dikatakan ini terjadi karena masinis meski sempat melakukan pengereman darurat, tabrakan tidak dapat dihindari. Dan yang terakhir, Bekasi 2026, kecelakaan di Bekasi beberapa waktu lalu menewaskan 16 orang dan melukai puluhan lainnya. Tabrakan antara kereta api jarak jauh dan KRL ini terjadi di jalur tersibuk
Ini menunjukkan bahwa risiko masih sangat nyata hingga sampai saat ini. Pola kecelakaan terlihat terus berulang dengan penyebab yang tidak jauh berbeda. Penyebabnya apa? Kita akan lihat pemirsa berdasarkan data yang telah kami rangkum dari PT KAI. Yang berwarna biru, kalau kita lihat pemirsa ini merupakan jumlah kecelakaannya dan juga yang berwarna merah ini adalah korban kecelakaan. Kalau tadi kita melihat berdasarkan tragedi, namun ada kecelakaan-kecelakaan lain yang menghasilkan korban meninggal, ada pula yang tidak pemirsa. Jika melihat data pada tahun terakhir, jumlah kecelakaan kereta di Indonesia memang masih terbilang fluktuatif pemirsa. Misalkan kita lihat pada tahun 2015 pemirsa, sempat mencatat di angka 73 kejadian. Lalu cenderung menurun sekitar 7 kejadian di tahun 2024. Memang sangat signifikan sekali pemirsa besarannya. Namun yang jadi sorotan adalah korban jiwa tidak selalu sejalan dengan jumlah kejadian. Misalkan di tahun 2015 73 kejadian namun yang meninggal hanya 1 orang. Namun di 2024 dari 7 kejadian yang meninggal justru lebih besar. Ada 3 orang. Dan di sini pun kita melihat mencatat korban meninggal terbanyak di tahun 2017 hanya dengan 17 kejadian, korban meninggal 87, 2016 dan 15 kejadian ada 43 korban meninggal. Anda bisa melihat data secara rinci pemirsa, artinya meski kasus menurun, risikonya tetap tinggi. Lalu menjadi pertanyaan, apa sebenarnya penyebab kecelakaan ini? Apakah ini murni memang human error atau ada masalah yang lebih sistemik? Kita akan membahas pemirsa berdasarkan data yang telah kami rangkum untuk Anda. Jenis dan penyebab kecelakaan kereta api terbanyak pemirsa. Di sini saya menghadirkan 2 data, jenis kecelakaan anjlok dan juga penyebab kecelakaan dikarenakan prasarana. Dan di sini pun juga bisa secara mendetail anjlokan, terguling atau terbakar, di mana data ini menunjukkan memang anjlok menjadi jenis kecelakaan yang paling dominan pemirsa. Misalkan kita ambillah di tahun 2015-2016, di sini anjlok 55, di sini dikarenakan prasarana 29. Dan kalau melihat data yang bawah ini anjlok ini 150, tabrakan kereta api dengan kereta api cuma 1, terguling, terbakar 6 dan 4, yang artinya memang anjlok ini menjadi yang paling besar pemirsa. Dalam periode 2015 hingga 2024 tercatat sekitar 150 kejadian anjlokan. Pemirsa, 150 sekali lagi saya pertegas jauh melampaui jenis lain seperti tabrakan, terguling atau terbakar. Meski trennya menurun, angka tetap menunjukkan satu hal, yakni masalah teknis masih jadi risiko utama. Dan jika ditelusuri lebih dalam, penyebab terbesar yang justru datang dari prasarana pemirsa. Ya, ini dia penyebab kecelakaan kereta tahun 2015 hingga 2024 pemirsa. Penyebab datang dari prasarana tercatat sekitar 96. Di sini kita bisa melihat pemirsa, prasarana ini dipicu masalah infrastruktur bandingkan dengan sarana yang hanya 34, lalu juga SDM operator 16, faktor eksternal hanya 14 kasus saja. Artinya lebih dari separuh kecelakaan berkaitan dengan kondisi rel, sinyal atau sistem pendukung. Dan artinya memang kita melihat penjelasan struktural masalah ini menunjukkan bahwa tantangan keselamatan kereta bukan sekedar insiden sesaat tetapi bersifat struktural. Prasarana, jalur rel, sekali lagi stasiun, sistem, semuanya memegang peran. Tanpa infrastruktur yang optimal, operasional kereta tidak akan benar-benar aman. Sehingga kecelakaan kereta bukan sekedar angka, tapi soal keselamatan manusia. Data ini sudah menunjukkan masalahnya, bukan hanya operator, tapi pada sistem secara keseluruhan. Dan yang menjadi pertanyaan, apakah perbaikan akan benar-benar dilakukan atau kita akan terus mengulang tragedi yang sama? Di tengah obrolan, terdakwa 1 menyampaikan video viral saat saudara Andri Yunus yang memaksa masuk dan menginterupsi pada saat sidang rapat revisi Undang-Undang TNI berjalan di Hotel Fairmont pada tanggal 16 Maret 2025. Setelah selesai, terdakwa 1 dan terdakwa 2 kembali ke mes Bais TNI dan saat itu terdakwa 2 berkata, nanti kita bicarakan lagi. G. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2026, motif dibalik aksi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus oleh 4 anggota Bais TNI akhirnya terungkap di persidangan. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Militer 208 Jakarta pada Rabu 29 April, penyiraman ini dipicu aksi protes Andri Yunus terhadap revisi UU TNI. Aksi ini dilakukan Andri pada 15 Maret 2025 lalu. Kala itu ia bersama rekannya bahkan menerobos masuk ke hotel saat pembahasan berlangsung. Protes tersebut kemudian memicu kekesalan dari para terdakwa hingga muncul niatan melukai Andri.
Tak hanya itu, para terdakwa juga kesal pada Andri karena tuduhan terhadap TNI terkait intimidasi dan teror ke kantor Kontras. Selain itu, juga menuduh TNI jadi dalang tragedi kerusuhan pada akhir Agustus 2025. Mereka menilai sikap Andri melecehkan institusi TNI. Adapun 4 terdakwa yang disidangkan, yakni Serda Edi Sudarko, Letu Budi Haryanto Widi, Kapten Nandala Dwi Prasetya, dan Letu Sami Laka. Auditor Militer Letkol CHK Muhammad Iswadi dalam dakwaannya mengatakan, terdakwa Edi mulanya ingin memukul Andri sebagai pelajaran. Namun terdakwa Budi meminta agar tak dipukuli namun disiram menggunakan cairan pembersih karat. Ide dari Edi tersebut kemudian disambut oleh terdakwa Nandala yang mengajak untuk dilakukan bersama-sama. Setelah itu Edi mencari informasi mengenai kegiatan yang kerap dilakukan Andri melalui internet. Pada 12 Maret 2026 pukul 16.30 WIB, Budi mengambil aki bekas dan cairan pembersih karat di bengkel mobil Denma Bais TNI. Kedua cairan tersebut kemudian dicampur dalam gelas tumbler warna ungu. 30 menit berselang, para terdakwa berpencar untuk mencari keberadaan Andri. Sampai akhirnya mereka ke kantor YLBHI tempat korban mengisi acara podcast malam itu. Para terdakwa kemudian melakukan pengintaian dan sempat urung melakukan aksinya. Namun tak lama korban keluar dan para pelaku membuntutinya menggunakan sepeda motor. Hingga di lokasi kejadian di Jalan Salemba 1, Jakarta Pusat, Edi yang dibonceng oleh Budi kemudian menyiramkan cairan air kimia yang dibawanya ke tubuh Andri. Alhasil Andri meronta kesakitan hingga akhirnya dilarikan ke RSCM untuk penanganan medis. Bahwa terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, dan terdakwa 4 kenal dengan saudara Andri Yunus sejak tanggal 16 Maret 2025 saat memaksa masuk dan instruksi pada saat rapat revisi Undang-Undang TNI di Hotel Fairmont, Jakarta. Dengan kejadian tersebut, para terdakwa menilai saudara Andri Yunus telah melecehkan institusi TNI bahkan menginjak-injak institusi TNI. F. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2026 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa 1, terdakwa 2 bertemu di Masjid Al-Ikhlas Bais TNI. Saat itu terdakwa 1 dan terdakwa 2 mengobrol biasa terkait kehidupan pribadi dan dinas. Di tengah obrolan, terdakwa 1 menyampaikan video viral saat saudara Andri Yunus yang memaksa masuk dan menginterupsi pada saat sidang rapat revisi Undang-Undang TNI berjalan di Hotel Fairmont pada tanggal 16 Maret 2025. Setelah selesai, terdakwa 1 dan terdakwa 2 kembali ke mes Bais TNI dan saat itu terdakwa 2 berkata, nanti kita bicarakan lagi. G. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2026 sekira pukul 18.30 WIB, setelah buka puasa, terdakwa 1 dan terdakwa 2 berada di mes untuk minum kopi sambil ngobrol-ngobrol. Kemudian pada saat ngobrol, terdakwa 2 menghubungi terdakwa 4 dan mengajak untuk ngopi bersama di mes. Akan tetapi karena terdakwa 4 sudah pulang, terdakwa 4 menjawab besok saja. Selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 melanjutkan mengobrol sampai larut malam. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa 1 dan terdakwa 2 istirahat. H. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2026 sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa 1 dan terdakwa 2 buka puasa. Setelah selesai buka puasa, terdakwa 1 dan terdakwa 2 minum kopi di mes Bais TNI. Tidak lama kemudian sekira pukul 19.30 WIB, terdakwa 3 dan terdakwa 4 datang ke kamar terdakwa 1 di mes Denma Bais TNI. Sesampainya di kamar terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 serta terdakwa 4 mulai minum kopi bersama sambil berbincang-bincang. Di sela-sela perbincangan, terdakwa 1 mengatakan kekesalannya kepada saudara Andri Yunus dengan berkata, saudara Andri Yunus telah memaksa masuk ruang rapat Hotel Fairmont, Jakarta yang sedang membahas revisi Undang-Undang TNI, sehingga saudara Andri Yunus telah menginjak-injak institusi TNI. Dengan cara saudara Andri Yunus bersama LSM Kontras menggugat Undang-Undang TNI ke Mahkamah Konstitusi. Selain itu, saudara Andri Yunus menuduh TNI mengintimidasi dan melakukan teror di kantor Kontras, serta TNI juga dituduh menjadi dalang atau aktor tragedi kerusuhan akhir bulan Agustus 2025, dan saudara
Andri Yunus juga gencar melancarkan narasi anti-militerisme dan terdakwa 1 berkata ingin memukul saudara Andri Yunus sebagai pelajaran dan sebagai efek jerah. Akan tetapi terdakwa 2 berkata jangan dipukuli tapi disiram saja dengan cairan pembersih karat. Terdakwa 1 berkata, saya saja yang menyiram. Mendengar ide terdakwa 2 tersebut, terdakwa 3 setuju dan berkata, kalau begitu kita kerjakan bersama-sama. Saat itu terdakwa 1 mencari informasi melalui Google. Bahwa sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa 3 dan terdakwa 4 melaksanakan apel pagi di Denma Bais TNI yang diambil oleh Dandenma Bais TNI. Saat itu terdakwa 1 dan terdakwa 2 tidak ikut apel pagi dengan alasan karena sakit. Setelah apel pagi, terdakwa 3 dan terdakwa 4 melaksanakan dinas seperti biasa. Setelah dinas, terdakwa 3 langsung ke kamar terdakwa 1 dan terdakwa 2 untuk merawat lukanya. Karena terdakwa 1 dan terdakwa 2 Dua terdakwa kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus mengalami luka imbas terkena cipratan air kimia yang digunakan untuk menyerang korban. Hal ini terungkap dalam dakwaan auditor militer yang dibacakan dalam sidang di Pengadilan Militer 208 Jakarta pada Rabu 29 April. Mereka yakni Serda Edi Sudarko dan Letu Budi Haryanto Widi. Auditor mengatakan Edi dan Budi sempat berhenti di pinggir jalan tak lama setelah menyiram Andri memakai cairan kimia. Edi dan Budi kemudian membasuh beberapa bagian tubuh mereka menggunakan 2 botol air mineral yang telah dibeli. Keduanya kemudian kembali ke Mes Denma Bais TNI di Kalibata, Jakarta Selatan pada Jumat 13 Maret 2025 dini hari. Sesampainya di sana, sudah ada 2 terdakwa lain yakni Kapten Nandala Dwi Prasetya dan Letu Samilaka. Kemudian keesokan harinya pukul 7 pagi, Edi dan Budi tidak mengikuti kegiatan apel pagi karena alasan sakit. Setelah mendengar dakwaan auditor, Hakim Ketua Kolonel CAK Freddy Ferdian Isnartanto menguji penglihatan terdakwa Edi di persidangan. Menurut Edi, dirinya mengalami luka di sejumlah bagian tubuhnya termasuk mata sebelah kanan. Saat hakim menunjukkan gestur angka melalui jari tangan, Edi mengaku tak melihatnya. Karena terdakwa 1 dan terdakwa 2 terkena cairan kimia juga, sehingga pada saat terdakwa 1 dan terdakwa 2 kabur, terdakwa 1 dan terdakwa 2 merasa kepanasan hingga berhenti di pinggir jalan dan membeli air mineral sebanyak 2 botol. Selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 membasuh bagian tubuh yang terkena percikan cairan kimia tersebut. R. Bahwa setelah selesai terdakwa 1 dan terdakwa 2 kembali ke Mes Denma Bais TNI Kalibata, Jakarta Selatan. Kemudian pada tanggal 13 Maret 2026 sekira pukul 00.30 WIB, terdakwa 1 dan terdakwa 2 sesampainya di Mes Bais TNI tepatnya di kamar ternyata sudah ada terdakwa 3 dan terdakwa 4. Kemudian melihat kondisi terdakwa 1 dan terdakwa 2, saat itu terdakwa 3 dan terdakwa 4 langsung membantu merawat luka terdakwa 1 dan terdakwa 2. Bahwa sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa 3 dan terdakwa 4 melaksanakan apel pagi di Denma Bais TNI yang diambil oleh Dandenma Bais TNI. Saat itu terdakwa 1 dan terdakwa 2 tidak ikut apel pagi dengan alasan karena sakit. Setelah apel pagi, terdakwa 3 dan terdakwa 4 melaksanakan dinas seperti biasa. Setelah dinas, terdakwa 3 langsung ke kamar terdakwa 1 dan terdakwa 2 untuk merawat lukanya. Selanjutnya terdakwa 3 dan terdakwa 4 tidur di kamar bersama dan hal tersebut dilakukan sampai tanggal 15 Maret 2026. T. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2026 sekira pukul 09.00 WIB setelah upacara bendera 17-an Maijen TNI Posko memerintahkan Kolonel Infanteri Heri Heriadi atau Saksi 1 dan Denma Bais TNI untuk melakukan pengecekan personel. Setelah Saksi 1 mengetahui terdakwa 1 dan terdakwa 2 beberapa hari sakit, sehingga Saksi 1 memerintahkan Sertu Arif atau Saksi 7 Provos Denma Bais TNI melakukan pengecekan terhadap terdakwa 1 dan terdakwa 2 di Mes Denma Bais TNI. Bahwa sesampainya Saksi 7 di lantai 4, Saksi 7 melihat kondisi terdakwa 1 dan terdakwa 2. Setelah melihat kondisi terdakwa 1 dan terdakwa 2, selanjutnya Saksi 7 melapor kepada Saksi 1 melalui HT bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 sedang kondisi sakit dan Saksi 1 memerintahkan Saksi 7 untuk membawa terdakwa 1 dan 2 ke Denkes Bais TNI.
Setelah saksi 7 menyerahkan terdakwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 ke Denkes Bais TNI, saat itu Kapten Laut Kes Suyanto atau saksi 6 menerimanya dan selanjutnya saksi 7 melapor kepada saksi 1. Tadi dalam dakwaan